Saudara, dalam buku Jalan Cerdas Menuju Sehat, ada tulisan berjudul Manfaat Olahraga Tai Chi untuk Lanjut Usia. Ditulis orang yang mempunyai kompetensi di bidang ini oleh Dr. Tony Setiabudi, ya. MD, Medical Doctor, PhD, Psikiatris, and Medical Gerontologi. Ini gerontologi ilmu orang lansia, kan? Dia dosen senior Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan juga menjadi ketua Perhimpunan Gerontologi Indonesia dan Pusat Kajian Nasional Masalah Lanjut Usia. Ya. Dalam tulisan dia merumuskan beberapa manfaat daripada olahraga Tai Chi untuk lanjut usia. Gitu. Yang pertama adalah mengurangi rasa nyeri. Pada lanjut usia, mulai malas bergerak sehingga terjadi kekakuan dan kemunduran fungsi gerak baik otot dan sendi. Ya. Mengalami gangguan keseimbangan. Kalau dibiarkan lama-lama bisa mengalami kesulitan turun bahkan dari tempat tidur itu, ya. Harus dipapah, ya. Dibantu. Rasa nyeri pada otot, tulang, dan sendi memperparah keadaan. Gitu. Mereka memerlukan latihan Tai Chi secara teratur. Dan terbukti bisa mengurangi penggunaan obat analgetika, mengurangi rasa sakit, ya. Dan bahkan banyak yang dapat menghentikannya. Kedua adalah mengatasi depresi. Selain banyak yang mengalami penyakit seperti rematik, ya, encok itu, artritis, pasca stroke, diabetes, darah tinggi, juga yang bersangkutan kehilangan banyak teman, merasa hidup sendiri dan tersingkirkan. Depresi bisa membuat imitasi semua gangguan penyakit lain dari lanjut usia. Bahkan disebut the greatest imitator of elderly diseases. Ya. Tai Chi menambah semangat hidup, menghilangkan stres, dan mengurangi kecemasan, serta memperbaiki pola tidur itu. Yang ketiga, yang merumuskan nyeri sendi akibat artritis, encok dapat diringankan. Geraknya lembut dan sederhana, sehingga tidak ada kesan memaksa, sehingga berdampak positif pada bagi lansia. Memberi dampak baik pada lutut yang sering terjadi pada artritis, ya, gerakan bagian atas tubuh yang lentur tidak bertenaga membuat fleksibilitas. Rasa nyaman dan nyeri akan banyak berkurang. Yang keempat, dia menulis pernapasan dapat dilonggarkan. Tai Chi membiasakan pernapasan dalam dan ketika mengeluarkan napas secara perlahan melalui mulut. Dengan demikian, semua otot diharapkan rileks dan nyaman. Itu. Hal yang sama juga terjadi pada relaxational exercise itu, ya, yang sering dipakai, ya, mengalami kekendoran itu, ketegangan, dan merasa derajat kesehatannya yang bertambah bila dilakukan teratur. Ya. Yang penting teraturnya ini menurunkan, yang kelima, tekanan darah tinggi. Tai Chi dipercaya menghilangkan atau mengurangi faktor utama menyebabkan stres. Hal ini akibat menggunakan meditasi di dalamnya, sehingga efeknya positif pada body-mind connection. Mens sana in corpore sane. Demikianlah kata Mutiara
dalam jiwa yang sehat, ada dalam badan yang kuat. Gitu. Mengurangi ketegangan otot dan stres mental, menurunkan tekanan darah sampai beberapa jam setelah latihan. Mereka bisa berlatih secara teratur, ya. Mereka yang berlatih secara teratur berkisar tekanan darah akan dapat merendah hanya beberapa minggu setelah dia berlatih. Nah, di dalam Tai Chi Nusantara ini ada catatan yang penting itu. Dalam Tai Chi Nusantara tercatat tekanan darah dan detak jantung tetap sama sebelum dan sesudah latihan 30 menit. Ya, di sekitar itu. Jadi artinya latihan ini cocok untuk orang-orang yang ada masalah dengan jantung dan pembuluh darahnya kan? Ya, tak? Yang keenam, memperbaiki fungsi mental. Tidak sedikit orang tua mengeluh banyak pikiran, mengalami stres kehidupan, sehingga tidak dapat konsentrasi dalam berpikir. Ini bisa memacu keluhan mental, emosional, sehingga takut menghadapi masa tua dengan segala ketidaknyamanannya. Nah, Tai Chi mengatur nafas lebih baik dengan gerakan otot teratur, membuat fungsi mental lebih cerah, mengaktifkan fungsi otak yang terbengkelai ini. Ini yang tentang otak ini dibahas panjang lebar kan, sudah oleh dokter-dokter yang belajar di bidang itu toh. Nomor 7, memperbaiki fungsi keseimbangan. Ini juga sudah dibahas oleh Profesor Dr. Nilo Purnami, ahli THT. Ya. Menurunnya fungsi keseimbangan membuat lansia rawan jatuh dan cedera. Ya, karena ini yang penting, gerakannya yang membuat poros tumbuh berpindah-pindah, ya, porosnya ke kiri, ke kanan, ya. Jadi biasanya tidak pernah digunakan sehari-hari. Justru itu yang dilatih dalam Tai Chi itu. Ya, pindah bertubuh di kiri, kanan, depan, belakang. Ini jarang dipakai, tapi ini yang justru penting dilatih oleh Tai Chi yang tidak dilatih pada senam yang lain. Ini membuat kemungkinan jatuh dan cedera dapat dihindari. Tentu saja kan. Yang ke-8, dia memperkuat koordinasi tungkai bawah. Ini penting ini. Footwork-nya itu ya, diputarnya pergelangan kaki ini. Gerakan tungkai bawah akan menguatkan otot daerah tersebut, memperbaiki koordinasi sehingga sendi lutut dan pergelangan kaki berfungsi lebih baik. Ya. Ini ya Anda nggak lihat kalau hanya jalan kaki doang, ya tak? Kemungkinan jatuh yang membuat patah tulang retak bisa dicegah. Ya. Yang ke-9, meningkatkan kekuatan fisik. Lansia sering merasa letih akibat penyakit tertentu, misalnya gizi menurun, karena tidak doyan makan, atau efek minum obat-obatan. Ya. Setelah berlatih Tai Chi, memulih kegairahan kembali karena konsumsi oksigen. Nah, ini yang penting, yang melimpah akibat pernapasan dalam. Nah, dia itu yang membuat dia segar itu. Meskipun dari sudut makan, ya ada masalah karena kunci. Tapi lama-lama mulai doyan makan lagi, dan lalu akhirnya dia bisa kembali normal. Toh? Nah, memperbaiki pola tidur itu. Banyak lansia mengalami gangguan pola tidur setelah melakukan senam Tai Chi secara teratur dapat diperbaiki, bahkan disembuhkan dan mengatasi insomnia yang nggak bisa tidur. Ya, ini ada note juga, begitu kompleksnya dan dalam Tai Chi Nusantara, masih ditambah ada pijit kepala tuh ya, selama 5 menit dari kuping sampai ya, Anda bisa lihat di dalam slide silabus ya, dalam YouTube ya. Jadi ini semua merangsang
kegairahan hidup lagi dan segar aja. Nah, penyakit tua apa saja yang bisa diringankan itu? Satu, kepikunan Alzheimer, sindroma metabolik, Parkinsonisme, gangguan kardiovaskuler, gangguan muskuloskeletal, artritis, sakit sendi, gangguan sistem pencernaan dan pernapasan, stres 8, gangguan neurologik. Ya. 10, ini kalau Anda mau berlatih, bisa dengan mudah via Zoom tiap pagi jam 6.30 atau sore 14.30 sampai jam 5 ya. Nah, Anda kalau berlatih melalui Zoom atau melalui YouTube, Anda tinggal memilih aja silabus, direkomendasikan silabus ke-1 dan 2 ya, itu yang dasar sekali, dan dilatih aja itu selama 30 menit. That's all itu. Ya. Karena yang penting itu bukan macam-macamnya gerakan, tapi Anda bisa melaksanakan 30 menit uninterrupted. Ya, terus-menerus. Seperti Anda menggoreng gula, napas pertama yang Anda sedot itu digoreng terus selama 30 menit tanpa putus-putus barang sedetik pun, ya toh? Nah, ini yang pentingnya 30 menit, bukan macam-macamnya. Nanti macam-macam gampang ditambah, ya toh? Tapi 30 menit ini yang membuat kita itu merasakan manfaatnya secara langsung, ya toh? Ya. Nah, kalau bisa, ya usahakan bukan kalau bisa. Nah, memang 7 kali seminggu, ya toh? Tanpa putus itu, ya. Karena konsep ini tanpa putus itu. Minggu bukan berarti seperti istirahat. Enggak, terus. Mengapa? Karena matahari juga terbit terus setiap hari. Ya kan? Tidak pernah berhenti, tidak pernah ngasuh sepanjang tahun. Ya kan? Dari masa lalu tanpa awal sampai kepada masa depan tanpa akhir. Ya kan? Ya, jadi inilah prinsip-prinsip yang Anda sudah lebih menukik yang ditulis oleh pakar yang bergerak di dalam gerontologi, ilmu orang-orang tua. Ya. Oke, kita akhiri di sini dulu. Sampai jumpa lagi.